Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, bertemu kembali di channel kesayangan kita semua, Doapedia. Dalam sholat, kita dituntut sebisa mungkin untuk mendirikannya dengan khusyuk. Sebab dengan khusyuk, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah, terhapus dosa-dosa kita, dan segala perilaku serta ucapan kita terjaga dari kemungkaran dan kefasikan. Khusyuk menjadi bukti keikhlasan seorang hamba, karena hanya mereka yang ikhlas beribadah karena Allah dan sholat karenanya yang dapat melakukan khusyuk secara sempurna. Tanpa keikhlasan, maka seorang hanya melakukan kekhusyuan palsu atau yang sering disebut kekhusyuan dusta. Dan berikut ada 6 golongan orang yang sholatnya tidak khusyuk karena mereka senantiasa sholat bersama setan. Siapa sajakah? Semoga tidak termasuk kita. Amin. Nah, sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Silakan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini, dan boleh diklik tombol like. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. 6 golongan orang yang sholatnya dibersamai oleh setan. Yang pertama, orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya, handphone berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang, dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjawab, ia adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda yang artinya, "Jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya, lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami ini, Anda patut waspada, karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Surat Toha ayat 120. Kemudian yang keenam, orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang sholat, khusyuk, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk.
Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Ada suatu kisah, pada saat Imam Hanafi dalam hidup atau masih hidup, seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi, mengapa demikian? Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Nah, setelah tahu, sudah saatnya kita perbaiki dalam melakukan sholat, karena besok itu amalan yang paling dulu dihisab. Jika sholatnya baik, insya Allah lainnya baik. Dan itulah 6 golongan orang yang sholat bersama setan, sholatnya menjadi tidak khusyuk. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.